Baik, terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Yahobu. Perkenalkan, saya Noverlin Batee, SAG. Pada kegiatan ini saya melaksanakan video pembelajaran PPL 2, modul 2 dengan materi kebangkitan Yesus Kristus. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Salam. Salam. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa, penuh semangat. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, anak-anak kami, ya, bagaimana hadir semua hari ini? Hadir? Baik, Bapak mengucapkan terima kasih ya atas partisipasi kehadiran anak-anak kami bisa mengikuti pelajaran kita hari ini. Ya. Anak-anak kami pelajaran kita hari ini sangat luar biasa, ya. Sangat bagus sekali, yaitu kebangkitan Yesus. Ya. Sekali lagi, materi kita hari ini adalah kebangkitan Yesus. Namun sebelum kita memulaikan pelajaran kita, seperti biasanya kita memulaikan dengan nyanyi dan doa. Siapa yang bersedia di antara anak kami yang memimpin kita dalam nyanyi dan doa? Ya, silakan. Ya. Kumenang, kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang, kumenang menjalani kemenangan. Kumenang, kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya, kumenang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Oh, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah, Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami kembali mengucap syukur atas berkat kasih karunia yang Kau anugerahkan kepada kami. Itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan karena belas kasihan-Mu. Ya Bapa, ajarlah kami pada hari ini agar kami semakin mengimani hari ini. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih anak kami yang telah memimpin kita dalam doa. Semoga apa yang didoakan dikabulkan oleh Tuhan. Siapa di antara anak kami yang bisa memimpin kita dalam ice breaking? Silakan. Diputar-putar bentuk kanan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Iya. Tentang lagi semua. Anak kami yang pemahaman materi kita hari ini yaitu
Ya, peserta didik mampu memahami peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus, ya, sebagai puncak pewartaan demi menebus dosa manusia, ya, serta mampu menerapkan sikap kritis, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari dengan keyakinan yang kuat akan kebangkitan Yesus. Maka kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan bukti-bukti kebangkitan Yesus itu melalui kesaksian para murid Yesus. Yang kedua, peserta didik mampu meyakini bahwa Yesus bangkit setelah membaca perikopi nanti. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menceritakan kembali teks perikopi, teks kitab suci yang kita akan pelajari. Nah, sebelum pendalaman materi kita hari ini, ya, Bapak menyediakan pertanyaan tematik. Ya. Yang pertama, siapa yang sudah pernah menonton video kebangkitan Yesus? Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan kalian ketika menonton video kebangkitan Yesus? Dan yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang peristiwa yang terjadi setelah Yesus itu disalibkan? Dan yang keempat, mengapa kebangkitan Yesus dianggap sebagai peristiwa penting dalam iman Kristen? Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3. Apa yang kamu ketahui tentang peristiwa yang terjadi setelah Yesus disalibkan? Yang saya ketahui gelap gulita, terbelahnya bait suci, dan terjadi gempa bumi. Iya, lu kasih tepuk tangan. Kasih Ignaz, ya, telah mewakili kita menjawab pertanyaan. Ada lagi dari anak lagi kami? Dipersilakan. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Iya. Mengapa kebangkitan Yesus dianggap sebagai peristiwa penting dalam iman Kristiani? Dikarenakan kisah yang menggambarkan keajaiban dari kuasa Allah serta menjadi bukti bahwa Yesus telah mengalahkan kematian dan menawarkan harapan abadi bagi umat manusia. Baik, terima kasih. Bagus. Terima kasih. Nah, anak-anak kami, ya, kita melihat, ya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya, yaitu peserta didik dapat memahami, ya, makna kebangkitan Yesus sehingga meninggalkan cara hidup yang lama menuju hidup yang baru. Menjadi orang yang selalu bersyukur dan mudah berterima kasih. Ini adalah kami. Kita melihat satu video, ya, kebangkitan Yesus.
kebangkitan Yesus tadi. Yang barusan anak kami lihat bersama, rasanya suci dan menggembirakan. Nah, di antara anak-anak kami, ya, atau bagaimana perasaanmu ya, setelah menonton film kebangkitan Yesus? Ya, dua pertanyaan ini ya, untuk mendalami video, siapa yang bisa? Ya, dipersilakan. Oke. Perasaan saya ketika menonton video ini, saya sangat senang, dan dalam video tersebut kita diberikan motivasi dan semangat, harapan, keselamatan, kekuatan kepada kita, dan juga membuktikan bahwa Allah setia dan layak untuk dipercaya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas. Ada lagi? Oke, silakan. Pernyataan yang menyatakan bahwa bukti kebangkitan Yesus yaitu 1. Batu penutup kubur Yesus yang terguling, 2. Kesaksian para murid yang mendapati kubur Yesus kosong, 3. Jenazah Yesus tidak ada di situ, 4. Kain kafan yang tergeletak di tanah, dan 5. Berita dari malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Ini luar biasa, tepuk tangan. Oke, ada lagi di antara anak kami? Oke, silakan. Hari keberapa Yesus bangkit setelah dia wafat? Iya. Kabarnya Yesus bangkit pada hari ketiga. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat teman-teman. Nah, anak-anak kami, ya, dari jawaban-jawaban anak kami itu sungguh luar biasa. Bapak senang dengan kalian. Ya, Bapak senang dengan kalian. Untuk mendalam materi itu, ya, siapa yang sudah bawa kitab suci nanti buka Matius, ya. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Ya. Dan Markus 16 ayat 1 sampai 8. Nah, ini dia. Ya. Di antara anak kami ada yang bersedia kan membaca teks Matius ya, pasal 28 ayat 1 sampai 10. Siapa? Dipersilakan. Yang belum bicara dipersilakan berdiri membaca Matius 28 ayat 1 sampai 10. Dipersilakan. Berani. Ini dia. Oke, boleh. Silakan dulu. Baik, saya akan membacakan kebangkitan Yesus pada pasal Matius ayat 28 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan yang akan menyatakan demikian Syukur kepada Tuhan. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, teks berikutnya juga bisa nanti anak-anak kami membaca Yohanes ya 20 ayat 24 sampai 29. Nah, untuk kegiatan seterusnya Bapak membagi dalam kelompok. Ya, kita berjumlah 21 orang. Maka kita bagi menjadi 4 kelompok. Nanti ada kelompok yang terdiri atas 6 orang. Ini nanti langsung saja, ini kelompok 1. Ini kelompok 2 nanti ya, kelompok 2 ya. Ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Ini Bapak menyediakan alat peraga ya, bahwa Yesus itu telah bangkit. Satu lagi nih. Iya, kan? Pas kan 5 kan? Dari 5 orang kalian kan? Berarti satu orang dibagi nanti ya. Buat ceritakan satu-satu. 5. Ini batu kedua ini ya. Nanti kalau
Maka Bapak sudah menyediakannya beberapa pertanyaan pendalaman. Ya. Yang pertama di sana, mengapa kebangkitan Yesus dianggap sebagai peristiwa penting dalam iman Kristiani? Yang kedua, tuliskan 5 pernyataan yang menunjukkan Yesus telah bangkit. Ya. Ketiga, siapa saja yang pertama kali mengetahui bahwa Yesus telah bangkit? Keempat, bagaimana reaksi murid Yesus ketika mereka mendengar kabar bahwa Yesus telah bangkit? Kelima, apa makna kebangkitan Yesus itu dalam kehidupan kita? Nah, anak kami silakan berdiskusi di dalam kelompok. Silakan. Iya, boleh. Tapi dibagi kelompok yang aku hanya bisa dengan mana? Jangan hanya satu orang yang berbicara, semua. Bukan. Iya. Saya mau bertanya, Kak. Iya, silakan dulu. Apakah gambar ini dijelaskan? Iya, bagus sekali ya. Perhatikan ya, semua kelompok ya, Bapak telah membagikan tadi gambar ya, alat peraga. Nanti dibagi tugas masing-masing kelompok. Ada 5 lembar tadi. Maka setiap orang ya, menceritakan, membacakan apa yang terjadi pada gambar ini. Ya. Sekali lagi, setiap orang, karena 5 peristiwa itu, 5 lembar alat peraga tadi, maka setiap orang menceritakan apa yang terjadi pada gambar itu. Mudah. Dimana? Oke, bagus sekali. Ya. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Di kelompok 4 jelas? Ada pertanyaan kelompok 4? Ya, silakan kelompok 4. Pak, apakah dalam cerita ini diceritakan secara singkat? Iya, bagus. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Ya. Nanti anak-anak kami ya sudah dibagi ya alat peraganya setiap orang. Nanti kamu ceritakan secara singkat. Ya, apa yang terjadi? Apa yang kamu lihat pada gambar ini? Ya. Baik, tepuk tangan buat Junior. Ya. Sudah kelompok 4 sudah. Oke, baik. Bapak kasih waktu sekarang untuk mempresentasikan ya hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Nah, kelompok 1 maju depan. Maju lagi ya. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, mengapa kebangkitan Yesus dianggap sebagai peristiwa penting dalam iman Kristiani? Karena kebangkitan Yesus memberi harapan baru bagi umat manusia bahwa setelah kematian di dunia ada harapan kehidupan yang lebih baik dan Yesus telah mengalahkan kematian. Demikian presentasi dari kelompok 1. Baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih ya buat kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan maksimal dan hasilnya bagus. Ya. Sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang ya kita tampilkan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Stop dulu.
Baik teman-teman, kami akan membacakan hasil kelompok 2. Sebelum itu saya mau moderatornya. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Valenta Franky Kapinae, biasanya dipanggil Frank. Perkenalkan, nama saya Yohana Elsa Daviani Mendepa, biasa dipanggil Yohan. Perkenalkan, nama saya Citu Fernanda, biasa dipanggil Cika. Perkenalkan, nama saya Satu Indah Sariwagu, biasa dipanggil Satu. Perkenalkan, nama saya Daman Kurnia Abdullah Banua, biasa dipanggil Daman. Baik, kami akan membaca soal sejarah ketika Yesus dianggap sebagai peristiwa penting dalam iman Kristiani. Karena kebangkitan Yesus merupakan pemenuhan janji keselamatan dari Allah, pemenuhan sabda dan karya Yesus tentang keselamatan dan pembuktian bahwa Dia adalah Mesias dan Sang Penyelamat manusia. Pertanyaan kedua, tuliskan 5 kenyataan yang menunjukkan Yesus telah bangkit. 1. Batu penutup makam Yesus sudah terguling dan makam Yesus sudah kosong. Ini gambarnya, teman-teman. Kedua, pernyataan malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan mendahului para murid ke Galilea. Ini gambar. Dan yang ketiga, menampakkan diri di jalan Emmaus. Yang keempat, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini gambar. Dan yang kelima, Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas. Ini gambarnya. Baik, demikian dari prestasi kami dari kelompok 2. Baik, tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih buat kelompok 2. Sekarang kita lanjut pada kelompok 3. Kelompok 3 dipersilakan. Tepuk tangan buat kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Joseph Enezer Mendoza, biasa dipanggil Eben. Baik, perkenalkan, nama saya Clara Anugrah Indowarubu, bisa dipanggil Clara. Perkenalkan, nama saya Agustinus Christian Zenua, biasa dipanggil Agus. Perkenalkan, nama saya Victor Rizky Ramadhan Mendoza, biasa dipanggil Victor. Perkenalkan, nama saya Sepuluh Kristiani Mendepa, biasa dipanggil Sepuluh. Baik, saya akan membaca soal. Nomor 1. Mengapa kebangkitan Yesus dianggap sebagai peristiwa penting dalam Kristiani? Yesus telah mengalahkan kematian dan Yesus telah bangkit. Nomor 2. Tuliskan 5 pernyataan yang menunjukkan Yesus telah bangkit. 1. Batu penutup makam Yesus sudah terguling dan terlihat kosong. Ini gambar. 2. Pernyataan malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan mendahului para murid di Galilea. Baik, ini teman-teman gambar. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Ini gambarnya. Yang kelima, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ini gambar. Yang kelima, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini gambarnya. Iya. Baik, sekian, terima kasih dari presentasi kami. Baik, terima kasih buat kelompok 3. Oke. Nah, sekarang kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 4. Kelompok 4 dipersilakan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik teman-teman, sebelum kami akan membacakan presentasi kami akan memperkenalkan nama kami. Baik, perkenalkan, nama saya Kisah Putri Warubu, biasa dipanggil Kesya. Baik, perkenalkan, nama saya Junaid Pentas Florenta Mendepa, biasa dipanggil Pentas. Baik, perkenalkan, nama saya Dionis Salim Mendepa, biasa dipanggil Dion. Baik, perkenalkan, nama saya Afan Dekabel Mendepa, biasa dipanggil Afan. Baik, perkenalkan, nama saya Clarence Kerti Mendepa, biasa dipanggil Ipin.
baik perkhidmatan saya dan surat penunjukan Yesus dipanggil. Tuliskan 5 pernyataan yang menunjukkan Yesus telah bangkit. Yang pertama yaitu batu penutup makam Yesus sudah terguling dan makam Yesus sudah kosong. Teman-teman kita bisa melihat pada gambar ini. Pada gambar kedua, pernyataan malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan mendahului para murid tentang dia. Ini gambar. Pada gambar ketiga, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini gambarnya. Pada keempat, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ini gambar. Pada gambar kelima, Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Ini gambar. Soal yang ketiga, siapa saja yang pertama kali mengetahui bahwa Yesus telah bangkit dari kubur? Maria Magdalena dan Maria lain. Yang keempat, bagaimana reaksi murid-murid Yesus ketika mereka mendengar kabar bahwa Yesus telah bangkit? Mereka terkejut dan tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Yang kelima, apa makna dari kebangkitan Yesus bahwa kehidupan sehari-hari orang Kristiani? Membangkitkan semangat dan harapan, membuktikan kuasa Yesus, meningkatkan iman dan keberanian, membuktikan kemenangan atas dosa dan iblis, membantu memahami misi Kristus. Sekian presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan dan terima kasih. Baik, terima kasih buat seluruh kota. Ada 5 ya pernyataan yang menunjukkan bahwa Yesus itu telah bangkit. Ya. Yang pertama itu ya batu penutup terguling. Ya. Dan yang kedua di dalamnya makam kosong. Ya. Itu terbukti bahwa Yesus telah bangkit. Yang kedua pernyataan malaikat ya bahwa Yesus telah melihat refleksi dan umpan balik ya dari materi kita hari ini. Ya. Siapa yang bersedia menyampaikan satu kalimat refleksi umpan balik? Dipersilakan. 2 orang. Satu, aktivitas apa yang paling kalian sukai dalam kegiatan belajar agama hari ini? Menurut saya, aktivitas yang saya sukai tentang presentasi, karena kami dapat berdiskusi dengan teman-teman dan mengeluarkan saran-saran dari pikiran kami. Baik, terus tepuk tangan. Ada lagi yang bisa memberikan refleksi atau umpan balik? Ya, silakan. Saya Pak. Ya, balik. Kesimpulan yang kita ambil dari mata pembelajaran kita hari ini, di mana kebangkitan Tuhan Yesus telah dikubur dari kuburnya untuk pemenuhan janji Allah. Nah, dia adalah Mesias, sang penyelamat umat manusia. Saya Silakan. umpan balik yang dapat saya refleksikan pada hari ini, yaitu dalam pembelajaran agama kebangkitan Tuhan Yesus ini, saya terharu, kagum, dan sangat sedih juga atas kematian Tuhan Yesus. Dan dalam kebangkitan ini kita dapat merefleksikan bahwa Yesus ada 5 pernyataan bahwa Yesus telah bangkit. Yang pertama, terbukanya batu penutup kuburan Yesus. 2, adanya malaikat yang mengatakan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, mengatakan bahwa Yesus telah mendahului mereka di Galilea. Ketiga, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan keempat, Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Dan kelima, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Sekian refleksi dari saya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, ada lagi? Iya, silakan. Yang bisa kita ambil dalam pelajaran kita pada hari ini,
Baik, terima kasih. Baik, dari refleksi yang terakhir anak-anak kami sampaikan dan umpan balik yang disampaikan kelompok sangat luar biasa. Dari presentasi dan umpan balik kita menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ya, setuju? Setuju. Ya, kita besar. Bukti-bukti akan kebangkitan Yesus dapat kita ketahui melalui berbagai kesaksian dari para murid Yesus, antara lain: 1. Batu penutup makam Yesus sudah terguling dan makam Yesus sudah kosong. 2. Pernyataan malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan mendahului para murid ke Galilea yang terambil pada Injil Markus 16 ayat 1-8, Lukas 24 ayat 1-32. 3. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus yang terambil pada Lukas 24 ayat 13-35. Yang keempat, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang terambil pada Injil Yohanes 20 ayat 19-23. Yang kelima, Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang terambil pada Injil Yohanes 20 ayat 24-29. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat teman kita dulu. Iya, ada lagi yang Penampakan Yesus kepada para muridnya sungguh dirasakan kehadirannya. Mereka merasakan kekuatan dan peneguhan daripadanya. Peristiwa perjumpaan para murid dengan Yesus mampu mengingatkan kembali tentang apa yang pernah disabda Yesus tentang perwataannya, janji-janjinya kepada mereka. Kebangkitan Yesus memampukan para murid untuk sanggup meneruskan karya secara kreatif. Iya, bagus, terima kasih buat. Nah, ada lagi yang bisa bercerita tentang materi kita hari ini? Oke, silakan. Beberapa makna yang dapat kita petik dari kebangkitan Yesus antara lain: 1. Kebangkitan Yesus merupakan pembenaran dari Allah terhadap sabda dan karyanya, pembenaran terhadap perjuangan Yesus Kristus. 2. Kebangkitan Yesus adalah permulaan dari corak kehidupan baru, kelahiran baru, dan permulaan suatu kehidupan yang lebih mulia. Kebangkitan Yesus juga memberi harapan baru bagi umat manusia, bahwa ada harapan yang lebih baik setelah kematian di dunia ini. Berulang kali dikatakan bahwa Allah juga membangkitkan, Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat teman kita dulu. Ya, bisa ya menyampaikan ya materi hari ini. Yang terakhir, apakah ada lagi? Oke, silakan. Kebangkitan Yesus mengajarkan pada kita untuk berani bangkit dari kelemahan situasi kedosaan kita, yaitu meninggalkan cara hidup yang lama menuju hidup yang baru. Kebangkitan itu perlu dimaknai dengan sikap peduli terhadap orang lain, tidak mudah menyalahkan orang lain, dan menjadi orang yang selalu bersyukur serta mudah berterima kasih. Sebagai murid Kristus, hendaknya kita mampu untuk mewujudkan semangat kebangkitannya dalam hidup sehari-hari. Menghayati dan mewujudkan kebangkitan Kristus tidak harus melalui karya-karya yang besar dan spektakuler, melainkan melalui tindakan yang sederhana. Baik, terima kasih ya kesimpulan yang disampaikan oleh anak-anak kami, baik yang disampaikan dari kelompok 1 tadi si Clementia, si kelompok 2, dari kelompok 3, kelompok 4, sangat luar biasa. Ya, maka berterima kasih kepada anak kami untuk hari ini. Ya, sangat luar biasa, ada peningkatan dari pertemuan kita sebelumnya. Ya, informasi seterusnya, ya, materi kita minggu depan kita masuk pada kenaikan Yesus. Ya. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, seperti biasa tadi kita mengawali dengan doa, maka sekarang kita tutup dengan nyanyi dan doa. Siapa anak kami yang bersedia untuk memimpin kita dalam dipersilakan.
kami. Ya Bapa yang cuma bukan karena kekuatan kami, melainkan berkat kasih kami kepada kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah dari ruangan ini. Doa kami dalam bahaya sampai kami berpisah kembali ke ruangan masing-masing. Begitu juga dengan kami ya Bapa, berkatilah kami, berikanlah supaya kami dapat mengingat apa yang telah kami pelajari tadi. Ya Bapa, begitu juga dengan guru-guru kami, berikanlah mereka kesehatan dalam membagi ilmu yang mereka dapat kepada kami. Hanya ini doa yang singkat ini. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Aku ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Selamat